Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Materi hari ini mengenai denial of service. Apa itu serangan denial of service? Jadi serangan denial of service dan distributed denial of service ini telah menjadi ancaman utama bagi jaringan komputer. Serangan ini mencoba membuat mesin atau sumber daya jaringan ini tidak tersedia untuk pengguna yang berhak atau berwenang. Biasanya serangan denial of service atau distributed denial of service ini mengeksploitasi kerentanan dalam implementasi protokol TCP/IP atau bugs di OS operating system tertentu. Apa itu serangan denial of service? Jadi denial of service tadi adalah serangan terhadap komputer atau jaringan yang bisa mengurangi, membatasi, atau mencegah aksesibilitas sumber daya sistem ke pengguna yang sah. Dalam serangan DOS, penyerang membanjiri sistem korban dengan meminta layanan atau lalu lintas yang tidak sah untuk membebani sumber daya atau menjatuhkan sistem. Ini menyebabkan tidak tersedianya situs web korban atau tidaknya memperlambat kinerja sistem atau jaringan korban. Tujuan serangan denial of service bukan untuk mendapatkan akses tidak sah ke sistem atau merusak data, itu untuk menjauhkan pengguna yang sah dari menggunakan sistem. Ini ada beberapa contoh dari serangan DDoS. Sini membanjiri sistem korban dengan lebih banyak lalu lintas daripada yang bisa ditangani oleh korbannya atau servernya. Juga membanjiri layanan. Misalnya di sini ada IRC gitu ya, dengan lebih banyak cara daripada yang dapat ditanganinya. Juga menghancurkan tumpukan protokol kontrol transmisi atau TCP dan juga protokol internet dengan mengirimkan paket yang rusak, dan menghancurkan layanan dengan berinteraksi dengan secara tidak terduga, dan juga menggantung sistem dengan menyebabkan masuk ke loop yang tidak terbatas, jadi tidak selesai pekerjaannya. Nah, serangan DOS ini datang dalam berbagai bentuk dan menerkait berbagai layanan. Nah, serangan ini dapat menyebabkan konsumsi sumber daya yang tidak terbarukan, konsumsi bandwidth, ruang disk, waktu CPU, atau struktur data. Juga penghasuran fisik yang atau ada perubahan komponen dari jaringan. Juga penghancuran program dan file dalam sistem komputer. Serangan denial of service yang terdistribusi atau DDoS. Jadi di sini serangan DDoS adalah serangan terkoordinasi skala besar terhadap persediaan layanan pada sistem atau sumber daya jaringan korban yang diluncurkan secara tidak langsung melalui banyak komputer atau botnet yang disusupi di internet. Tujuan utama dari setiap serangan DDoS adalah pertama untuk mendapatkan akses administratif pada sebanyak mungkin sistem. Secara umum, penyerang menggunakan skrip serangan yang disesuaikan untuk mengidentifikasi sistem yang berpotensi rentan. Setelah penyerang mendapat akses ke sistem target, dia akan mengunggah perangkat lunak DDoS dan menjalankan pada sistem. Ini bagaimana serangan denial of service terdistribusi bekerja atau DDoS bekerja. Dalam serangan DDoS, banyak aplikasi menyerang browser atau jaringan target dengan permintaan eksterior palsu yang membuat sistem jaringan, browser, atau situs menjadi lambat dan dinonaktifkan atau tidak tersedia. Penyerang memulai serangan DDoS dengan mengirimkan perintah ke agen zombie. Agen zombie ini mengirimkan permintaan koneksi ke sejumlah besar sistem reflektor dengan alamat IP palsu dari korban. Jadi sistem reflektor ini melihat permintaan ini berasal dari mesin korban. Ini bukan dari agen zombinya karena pemasukan tadi alamat IP sumber. Oleh karena itu mereka mengirimkan informasi yang diminta, respon terhadap permintaan koneksi kepada korban. Nanti mesin korban dibanjiri dengan tanggapan yang tidak diinginkan dari beberapa komputer reflektor sekaligus. Dan ini dapat mengurangi kinerja atau dapat menyebabkan mesin korban ini mati total. Kategori dasar vektor serangan DOS atau DDoS.
Serangan DDoS ini terutama ditujukan pada bandwidth jaringan, jadi kehabisan sumber daya jaringan, aplikasi atau layanan, sehingga membatasi pengguna yang sah untuk mengakses sistem atau sumber daya jaringan mereka. Ini ada kategorinya, ada volumetric attack atau serangan volumetric. Serangan ini menghabiskan bandwidth baik di dalam jaringan atau layanan target, atau antara jaringan atau layanan target dan seluruh internet, yang mengakibatkan penyumbatan lalu lintas yang mencegah akses ke pengguna yang sah. Besar serangan diukur dalam bit per detik atau BPS. Ada dua jenis serangan, ada flood attack, jadi ada serangan banjiran gitu ya, flooding, melibatkan zombie yang mengirimkan lalu lintas dalam jumlah besar ke sistem korban untuk menyumbat bandwidth sistem. Juga amplification attack, serangan amplifikasi melibatkan penyerang atau zombie untuk mentransfer pesan ke alamat IP. Metode ini memperkuat lalu lintas berbahaya yang menghabiskan bandwidth sistem korban. Penyerang menggunakan botnet dan melakukan serangan DDoS dengan membanjiri jaringan. Semua bandwidth digunakan dan tidak ada bandwidth yang tersisa untuk pengguna yang sah. Ada teknik serangan volumetric, jadi ada UDP flood attack. Jadi sini user datagram protokolnya diserang. Terus ada Internet Control Message Protocol atau ICMP flood attack. Terus juga ada ping of death attack, smooth attack, malformed IP packet flood attack, dan juga spoofed IP packet flood attack. Nah, selanjutnya ada protokol attack. Jadi selain serangan volumetric yang menghabiskan bandwidth, penyerang juga dapat mencegah akses ke target dengan mengonsumsi jenis sumber daya lain seperti tabel status koneksi. Protokol DDoS, penyerang sumber daya yang tersedia pada target atau pada perangkat tertentu antara target dan internet. Serangan ini menggunakan tabel status koneksi yang ada di perangkat infrastruktur jaringan, seperti load balancer, firewall, dan server aplikasi. Dan tidak ada koneksi baru yang diizinkan karena perangkat akan menunggu koneksi yang ada ditutup atau kadaluarsa. Besar serangan ini diukur dalam paket per detik atau PPS atau koneksi per detik DPS. Serangan ini dapat mengambil alih 100 jutaan koneksi yang dikelola oleh perangkat berkapasitas tinggi. Berikut ini ada beberapa teknik protokol attack. Ada SYN flood attack, ada ACK flood attack, ada TCP connection flood attack, ada TCP stereostation attack, fragmentation attack, RST attack. Nah, ini yang terakhir ada application layer attack. Ini termasuk juga vektor serangan DOS atau DDoS. Jadi pada application layer attack, jadi penyerang mencoba mengeksploitasi kerentanan dalam protokol lapisan aplikasi atau dalam aplikasi itu sendiri untuk mencegah akses aplikasi ke pengguna yang sah. Serangan pada sistem yang rentan ini tidak memerlukan bandwidth sebanyak protokol atau serangan DDoS volumetric agar berhasil menyerang. Dalam serangan DDoS aplikasi, lapisan aplikasi atau sumber daya aplikasi akan dikonsumsi dengan membuka koneksi dan kemudian membiarkan terbuka sampai tidak ada koneksi baru yang dapat dibuat. Serangan ini menghancurkan aspek tertentu dari aplikasi atau layanan dan efektif dengan satu atau beberapa mesin penyerang yang menghasilkan tingkat lalu lintas rendah. Ini sangat sulit dideteksi dan dikurangi. Nah, besaran serangannya diukur dalam permintaan per detik atau RPS. Beberapa jenis serangan DOS ini bergantung pada eksploitasi terkait perangkat lunak seperti buffer overflow. Serangan buffer overflow ini mengirimkan data berlebih ke aplikasi. Ini sehingga menjatuhkan aplikasi atau memaksa data yang dikirim ke aplikasi untuk berjalan di sistem host. Serangan itu merusak sistem yang rentan dari jarak jauh dengan mengirimkan lalu lintas yang berlebih ke suatu aplikasi. Ini ada beberapa teknik serangan
lapisan aplikasi, ada HTTP GET atau POST attack, dan juga slow release attack. Ini ada serangan UDP float attack dan ICMP float attack. Pada UDP float attack, penyerang mengirimkan paket UDP palsu dengan kecepatan paket yang sangat tinggi ke host jarak jauh pada port acak dari server target dan dengan menggunakan rentang IP sumber yang besar. Banjir paket UDP menyebabkan server memeriksa berulang kali aplikasi yang tidak ada di port. Aplikasi yang sah tidak dapat diakses oleh sistem dan memberikan balasan kesalahan dengan paket ICMP. Ya, salahnya adalah destination unreachable. Serangan ini menghabiskan sumber daya jaringan dan bandwidth yang tersedia. ICMP float attack, administrator jaringan menggunakan ICMP terutama untuk operasi IP untuk memecahkan masalah dan pesan kesalahan dari paket yang tidak terkirim. Dalam serangan ini, penyerang mengirim sejumlah besar paket permintaan ICMP ke sistem korban secara langsung atau melalui jaringan refleksi. Paket-paket ini memberi sinyal kepada sistem korban untuk membalas dan kombinasi lalu lintas memenuhi bandwidth koneksi jaringan korban yang menyebabkan berhenti merespon permintaan TCP/IP yang sah. Untuk melindungi dari ICMP float attack, ini harus ditetapkan batas ambang yang melampaui gitu ya, jadi ada batasnya. Ini akan memanggil fitur perlindungan serangan dari ICMP float attack ketika ambang ICMP melebihi gitu ya. Ini secara default nilai ambangnya adalah 1000 paket per detik. Si router ini akan menolak permintaan dari ICMP. Ping of death dan smooth attack. Ping of death, dalam serangan ping of death, penyerang mencoba untuk membuat crash, destabilisasi, atau membekukan sistem atau layanan target dengan mengirimkan paket yang cacat atau berukuran besar menggunakan perintah ping sederhana. Misalnya penyerang mengirimkan paket yang berukuran 65.538 byte ke server web target. Jadi ukuran paket ini melebihi batas ukuran yang ditentukan oleh RFC 791 IP, yaitu 65.535 byte. Proses assembly oleh sistem RIMA dapat menyebabkan sistem crash. Dalam jenis serangan ini, identitas penyerang dapat dengan mudah dipalsukan dan penyerang mungkin tidak memerlukan pengetahuan rinci tentang mesin target yang diserang, kecuali dia harus mengetahui alamat IP-nya. Smooth attack, dalam serangan smooth attack, penyerang memasukkan alamat IP sumber dengan alamat IP korban dan mengirimkan sejumlah besar paket permintaan ICMP echo ke jaringan IP. Hal ini menyebabkan semua host di jaringan broadcast untuk menanggapi permintaan IP echo yang diterima. Tanggapan ini akan dikirim ke mesin korban karena alamat IP dipalsukan oleh penyerang. Hal ini menyebabkan lalu lintas yang signifikan ke mesin korban yang sebenarnya, pada akhirnya menyebabkan mesin korban ini hang. Sync float attack, di dalam serangan SYN, penyerang mengirimkan sejumlah besar permintaan SYN ke server target korban dengan alamat IP sumber palsu. Serangan tersebut menciptakan koneksi TCP yang tidak lengkap, yang menghabiskan sumber daya jaringan. Biasanya ketika klien ingin memulai koneksi TCP ke server, klien dan server bertukar serangkaian pesan sebagai berikut gitu ya, sini. Jadi ada permintaan TCP sync sinkronisasi dikirim ke server. Nanti server akan mengirim kembali SYN/ACK acknowledgement sebagai tanggapan hasil permintaan tersebut ini ya. Terus klien mengirimkan respon ACK ke server untuk menyelesaikan pengaturan sesi. Tapi dalam serangan SYN, penyerang mengeksploitasi metode three-way handshake gitu ya. Pertama, penyerang mengirimkan permintaan TCP SYN palsu ke server target, dan ketika server mengirim kembali SYN atau ACK sebagai tanggapan atas permintaan klien, klien tidak akan mengirimkan respon ACK. Ini membuat server menunggu untuk menyelesaikan koneksi SYN flooding. SYN flooding ini mengambil keuntungan dari kelemahan yang berkaitan dengan bagaimana sebagian besar host mengimplementasikan three-way handshake TCP/IP. Selanjutnya HTTP GET atau POST attack dan slow release attack. HTTP GET atau POST attack
Jadi serangan HTTP adalah serangan lapisan ketujuh. Klien HTTP seperti web browser terhubung ke server web melalui protokol HTTP untuk mengirimkan HTTP. Permintaan ini dapat berupa HTTP GET atau HTTP POST. Jadi penyerang memanfaatkan permintaan ini untuk melakukan serangan denial of service atau DOS. Dalam serangan HTTP GET, penyerang menggunakan header HTTP yang tertunda gitu ya untuk mempertahankan koneksi HTTP dan menghabiskan sumber daya web server. Penyerang tidak pernah mengirimkan permintaan penuh ke server target. Akibatnya, server mempertahankan koneksi HTTP dan terus menunggu, ini membuat server down untuk pengguna yang sah. Dalam serangan HTTP POST, penyerang mengirimkan permintaan HTTP dengan header lengkap, tetapi isi pesan tidak lengkap ke web server atau aplikasi target. Karena isi pesan tidak lengkap, server terus menunggu isi pesan lainnya sehingga membuat server web atau aplikasi web tidak tersedia untuk pengguna yang sah. Slow attack. Slow attack ini adalah alat untuk melakukan serangan denial of service, distribusi denial of service. Ini untuk melakukan serangan di DOS lapis 7 untuk menghapus infrastruktur web, mana ini menggunakan lalu lintas HTTP yang sah untuk mencatat server target. Dalam kasus serangan slow RIS, penyerang mengirimkan berbagai permintaan HTTP ke server web atau aplikasi target setelah menerima sebagian permintaan. Server target ini membuka banyak koneksi dan terus menunggu hingga permintaan selesai. Permintaan ini tidak akan selesai dan akibatnya kumpulan koneksi bersamaan maksimum server target akan terisi dan upaya koneksi tambahan akan ditolak. Botnet. Bot adalah aplikasi perangkat lunak yang menjalankan tugas otomatis melalui internet dan melakukan tugas sederhana yang berulang seperti penelusuran web dan pengirisan mesin pencari. Botnet adalah jaringan besar dari sistem yang disusupi dan dapat digunakan oleh penyerang untuk meluncurkan serangan penolakan layanan atau denial of service. Ini metode pemindaian untuk menentukan mesin yang rentan. Pertama, pemindaian acak. Dalam teknik ini, mesin yang terinfeksi atau mesin penyerang atau zombie ini memeriksa alamat IP secara acak dari jangkauan IP jaringan target dan memeriksa kerentanannya. Saat menemukan mesin yang rentan, dia membobolnya dan mencoba menginfeksi dengan menginstal kode berbahaya yang sama yang diinstal ke dalamnya. Teknik ini menghasilkan lalu lintas yang signifikan karena banyak mesin yang disusupi memeriksa dan memeriksa alamat IP yang sama. Yang kedua, pemindahan dari mesin yang terdaftar. Melalui pemindaian, penyerang pertama-tama mengumpulkan daftar mesin yang berpotensi rentan dan kemudian membuat pasukan zombie. Kemudian penyerang melakukan pemindaian daftar untuk menemukan mesin yang rentan. Saat menemukan satu, penyerang memasang kode berbahaya di dalamnya. Ketiga, pemindaian topologi. Teknik ini menggunakan informasi yang diperoleh dari mesin yang terinfeksi untuk menemukan mesin baru yang rentan. Host yang terinfeksi ini memeriksa URL di disk mesin yang ingin diinfeksi, kemudian membuat daftar pendek URL target dan memeriksa kerentanannya. Teknik ini menghasilkan hasil yang akurat. Keempat, pemindaian subnet lokal. Mesin yang terinfeksi mencari mesin baru yang rentan di jaringan lokalnya belakang firewall menggunakan informasi yang disembunyikan di alamat lokal. Penyerang menggunakan teknik ini dalam kombinasi dengan mekanisme pemindahan lainnya. Kelima, pemindaian permutasi. Dalam teknik ini, penyerang berbagi daftar permutasi pseudo-random umum dari alamat IP di antara semua mesin yang dibuat dengan menggunakan cipher block 32 bit dan kunci yang dipilih sebelumnya. Jika host yang disusupi telah terinfeksi, baik selama pemindahan daftar sasaran atau pemindahan subnet lokal, dia akan mulai memindai tepat setelah titiknya dalam daftar permutasi dan memindai daftar untuk mengidentifikasi target baru. Lanjutnya, strategi penanggulangan DOS atau DDoS. Pertama, menyerap serangan. Ini gunakan kapasitas tambahan untuk menyerap serangan. Jadi ini membutuhkan perencanaan sebelumnya dan juga membutuhkan sumber daya tambahan. Salah satu kelemahan yang terkait adalah biaya sumber daya tambahan bahkan ketika tidak ada serangan yang sedang berlangsung.
Kedua, layanan yang dikurangi. Jika tidak mungkin untuk membuat semua layanan Anda berfungsi selama serangan, ada baiknya untuk menjaga setidaknya layanan penting tetap berfungsi. Nah, untuk ini pertama-tama identifikasi layanan kritis, dan kemudian sesuaikan jaringan, sistem, dan desain aplikasi sedemikian rupa untuk mengurangi layanan non-kritis. Ini dapat membantu untuk menjaga agar layanan kritikal tetap berfungsi. Yang ketiga, matikan layanan. Jadi cukup matikan semua layanan hingga serangan mereda. Meskipun ini adalah bukan pilihan yang baik gitu ya, tapi ini merupakan respon yang masuk akal dalam beberapa kasus. Penanggulangan DOS atau DDoS, pertama gunakan mekanisme enkripsi yang kuat seperti WPA2 atau AES256. Pastikan perangkat lunak dan protokol ini mutakhir, dan pindai mesin secara menyeluruh untuk mendeteksi perilaku anomali. Perbaharui kernel ke rilis terbaru dan nonaktifkan layanan yang tidak digunakan. Blokir semua paket masuk yang berasal dari port layanan untuk memblokir lalu lintas dari server refleksi. Aktifkan perlindungan cookies TCP/SCN. Konfigurasi firewall untuk menolak akses lalu lintas ICMP eksternal. Amankan administrasi jarak jauh dan pengujian konektivitas. Lakukan validasi input menyeluruh. Data yang diproses oleh penyerang ini harus dihentikan agar tidak dieksekusi. Mencegah penggunaan fungsi yang tidak perlu seperti get dan string copy. Terima kasih.